Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pemirsa TVRI Sulawesi Tengah. Saya Julius Efrain kembali hadir untuk program Bicara Langsung di hari ini Rabu 1 September 2021 pemirsa. Dan pada saat ini kami akan sangat spesifik begitu dan sangat detail untuk membahas tentang waspada daerah bencana di Sulawesi Tengah. Karena memang kita mengingat pemirsa beberapa bulan belakangan ini kami mencatat sudah beberapa kali bencana terjadi begitu. Yang pertama di bulan Juli terjadi banjir di Desa Talaga, Kecamatan Dampela, Sojol, Kabupaten Donggala. Dan pada saat itu kemudian berdampak kepada jalan Trans Palu Toli-Toli. Dan kemudian juga di Kota Palu sendiri pada bulan Juli, luapan Sungai Palu kembali meluap dan kemudian yang terdampak adalah warga di Kelurahan Baru dan Kelurahan Ujuna. Dan bahkan tidak hanya bencana banjir saja, namun bencana gempa bumi pun juga ini masih terus terjadi begitu di Kabupaten Tojo Una. Dan pada saat itu yang paling tinggi kekuatannya adalah 5 atau paling besar kekuatannya maksud saya 5,8 skala Richter terjadi di Kabupaten Tojo Una pada 26 Agustus 2021. Dan yang terbaru lagi adalah bencana banjir bandang yang terjadi di Desa Rogo, Dolo Selatan, Kabupaten Sigi di akhir bulan Agustus, dan ini masih dalam tahap recovery begitu pemirsa. Nah, apa yang kemudian menyebabkan bencana khususnya banjir sering terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah khususnya di Palu dan juga di Sigi begitu? Apakah ini memang semata-mata hanya dikarenakan intensitas hujan yang lebat atau yang tinggi begitu? Nanti kami pun juga akan bertanya kepada Kepala BMKG apakah dengan intensitas hujan lebat yang terjadi sore hingga malam hari ini menyebabkan bencana banjir kerap kali terjadi ataupun juga ada penyebab lainnya. Kami nanti akan berbincang bersama juga dengan WALHI, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia pemirsa. Dan bagaimanakah kemudian BPBD memberikan informasi, edukasi, mitigasi bencana kepada pemirsa, kepada masyarakat Sultan khususnya Palu dan Sigi yang kerap kali dilanda banjir. Kami sudah menghadirkan 4 narasumber yang akan berbincang bersama saya di sore hari ini pemirsa. Yang pertama saya perkenalkan yaitu Kepala BMKG Mutiara Sis Al-Jufri Palu, Bapak Nur Alim, SSI. Selamat sore Pak Alim, selamat datang kembali Bapak. Iya, selamat sore. Ya. Salam sejahtera untuk para pemirsa di wilayah Sulawesi Tengah. Baik, dan juga hadir bersama kami Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Sulawesi Tengah, Ibu Insinyur Debrina Ertobigo, MSI. Selamat sore, Ibu Debi. Selamat sore, saya senang bisa berjumpa dengan masyarakat Sulawesi Tengah pada sore hari ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah hadir. Dan juga pemirsa, kami nanti akan terhubung bersama dengan 2 narasumber saya, yaitu Kepala BPBD Kabupaten Sigi, Bapak Asrul Repajori, langsung dari luar studio, dan juga Direktur WALHI Sulawesi Tengah, Bapak Yami Sunardi begitu. Nanti kami minta tanggapan dari WALHI, apakah banjir ini hanya dikarenakan dengan intensitas hujan yang lebat saja. Baik, kita akan langsung untuk memulai perbincangan kami bersama dengan 2 narasumber kami. Saya pertama ke Bu Debi dulu. Bu Debi, kalau kita melihat ini bencana beberapa bulan ini terus terjadi. Banjir di Donggala, kemarin di Sojol tepatnya, kemudian juga di Desa Rogo yang baru saja terjadi, dan juga bencana gempa bumi 5,8 skala Richter di Touna. Bahkan sampai sekarang tadi kita sudah sempat ngomong masih sering terjadi begitu gempa-gempa susulan. Apa yang sebenarnya terjadi, Bu? Untuk daerah-daerah yang rawan bencana ini yang terjadi yang baru-baru ini itu disebabkan itu karena memang sekarang di Tojo Una khususnya ini kita bencana gempa bumi ya? Ya, gempa bumi ini di Tojo Una itu terjadi pergeseran dengan ada sesar baru yang belum ada namanya, dan memang di situ kita ketahui bahwa tahun 1983 pernah terjadi gunung meletus dan di Gunung Colo ya? Ya, Gunung Colo. Jadi ini berakibat sekarang ini lagi terjadi pergeseran lempengan di bawahnya. Oke, jadi pergeseran lempengan itu ada sesar baru, dan sesar baru yang belum ada namanya. Belum diketahui namanya. Iya. Dan untuk Kabupaten Sigi kemarin Erogo itu memang sudah bukan baru hari ini, tetapi sudah berturut-turut mereka terjadi banjir bandang di sana dan di Donggala juga. Baik, Ibu Debi, Pak Alim ditahan dulu karena kita akan jeda terlebih dahulu untuk mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya pemirsa. Setelah itu program Bicara Langsung masih akan kembali bersama Anda.
Anda kembali bersama kami di Bicara Langsung pemirsa. Kami juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalaninya. Kami akan lanjutkan perbincangan kami di kali ini. Sekali lagi kami bahas tentang waspada daerah rawan bencana. Begitu tadi saya sudah memaparkan kepada Anda beberapa bencana yang terjadi mulai dari bulan Juli hingga Agustus. Yang terbaru adalah di Desa Rogo, Dolo Selatan, Kabupaten Sigi. Saya ke Ibu Debri kembali. Bu Debri, artinya di Tojo Una sampai hari ini pun juga masih terjadi gempa susulan? Masih, sampai sekarang masih terjadi walaupun kekuatannya sudah semakin menurun, tetapi sampai saat ini masih. Oke. Apa yang kemudian menjadi treatment atau yang menjadi mitigasi bencana yang dilakukan oleh BPBD Provinsi di Tojo Una? Kalau untuk BPBD kami sudah turun ke Tojo Una langsung dan para yang terpapar kami sudah memberi tempat pengungsian yang sudah dibuatkan oleh pemerintah setempat dan tetapi sekarang mereka sudah pada balik, hanya masih ada yang masih tinggal di daerah dekat laut, itu yang masih ada di pengungsian karena mereka masih trauma untuk kembali ke tempat mereka. Dan dari pemerintah daerah provinsi kami sudah memberi bantuan berupa keperluan mereka untuk sehari-hari. Untuk data korban sendiri atau data kerusakan sendiri? Data korban itu yang sampai sekarang ini yang terbaru belum kami terupdate. Nanti ada di Pusdalop kami. Kalau data-data itu ada lengkap mereka tayangkan untuk mengetahui berapa sudah yang terpapar. Baik Bu Debri. Ya, nanti saya akan kembali begitu ke Ibu, khususnya kita lebih spesifik bicara banjir, ya, karena banjir ini kerap kali terjadi di Palu, Sigi, dan juga di Donggala. Saya akan juga mencoba terhubung bersama dengan Kepala BPBD Kabupaten Sigi, Pak Asrul Repajori. Pak Asrul, selamat malam. Maaf, Pak Yami Sunardi. Baik, jadi dari Walhi dulu yang akan coba kami hubungi. Pak Yami Sunardi, selamat malam, Direktur Walhi Sulteng. Pak Yami? Ya, kami sudah mendapatkan visual, namun audio belum bisa terhubung, nanti bisa dibantu lagi teman-teman. Saya ke Pak Nur Alim. Pak Nur Alim, kalau BMKG punya responsibility juga kepada bencana yang terjadi di Tojo Una, Pak, sebelum kita pindah ke banjir, begitu? Memang benar, potensi kegempaan yang terjadi kemarin memang ada sebuah sesar baru yang dan belum ada nama, bernama, tapi ini akan mengulangan dari kejadian tahun 1983. Ya. Nah, jadi masyarakat juga tak perlu gaduh dan cemas karena kemarin kalau kita anggap puncaknya itu di 5,6 kemarin. 5,6 ya jadinya Pak ya, maka SR. Yang terjadi saat ini adalah susulannya. Jadi susulan-susulannya yang pastinya kita ketahui dan berharap jangan sampai melebihi puncaknya kemarin. Jadi kita sudah saatnya kalau bagi yang masih mengungsi ya kembalilah ke tempat masing-masing. Karena dalam kondisi yang musim hujan ini ya, banyak curah hujan, tentu butuh perhatian khusus untuk menjaga imun kita, apalagi bersamaan dengan pandemi COVID-19 kali ini. Tapi potensi pengulangan yang terjadi di Gunung Colo 83 itu seberapa besar begitu Pak dengan bencana di Touna? Nah, kita nggak tahu lah karena BMKG gempa, sama sekali tidak bisa prediksi. Gempa ini kan tidak bisa diprediksi karena kita belum dimiliki alat untuk memprediksi itu. Baiknya kita hanya ada mendata letaknya, koordinatnya, epicenternya di mana, terus besarnya berapa, dampaknya apa, begitu, baru sampai segitu. Dan yang perlu kita siapkan sekarang adalah kecerdasan masyarakat itu untuk mengantisipasi atau bertindak cepat ketika ada gempa terjadi. Ketika ada gempa, itulah yang kita sosialkan baik oleh BPBD maupun oleh berbagai macam LSM yang peduli terhadap peningkatan kapasitas masyarakat untuk memahami antisipasi bencana gempa. Baik, Pak Alim. Saya kembali akan mencoba terhubung bersama dengan Pak Yami Sunardi, Direktur Walhi. Pak Yami, selamat malam. Ya, selamat malam. Baik, Pak Yami boleh ditahan dulu karena nanti Pak Yami akan sangat spesifik. Saya akan bawa Pak Yami ke perbincangan terkait banjir di Desa Rogo, begitu Pak. Ditahan dulu, saya kembali ke Bu Debri. Kita pindah sekarang, Bu Debri, ke bencana banjir, ya.
Donggala di bulan Juli terjadi pada saat itu di Dampela Sojol di Desa Talaga tepatnya. Kemudian juga di Kota Palu sendiri bahkan kalau hujan dengan intensitas lebat Sungai Palu meluap dan yang paling kita sering lihat adalah warga di Kelurahan Baru dan Ujuna. Bahkan sampai kemarin BPBD Kota Palu sempat mendirikan posko, mungkin BPBD Provinsi juga hadir di situ. Yang terbaru di Desa Rogo akhir Agustus kemarin. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa daerah kita sering dilanda banjir, Bu Debri? Kalau kita memang melihat Kabupaten Sigi, Kota, dan Donggala, kita bisa melihat dengan curah hujan yang seperti BMKG sampaikan dan keadaan memang di kabupaten, terutama Kabupaten Sigi, karena memang Kabupaten Sigi ini paling sering terjadi banjir. Ya. Kalau saya melihat, kalau dari BPBD itu kami sudah sering melihat kondisi yang ada di Kabupaten Sigi bahwa yang terjadi itu di desa-desa yang memang sudah sering terjadi. Berarti kalau kami berasumsi juga bahwa di daerah itu harus ada perbaikan-perbaikan dan kondisi di hutan mereka itu saya kurang paham ya, mungkin Pak dari Walhi yang bisa menyampaikan kondisi di lapangan. Tetapi bagi saya bahwa ini yang menjadi perhatian kita semua karena terus terang memang di daerah yang sudah sering ini yang selalu terjadi, jadi bukan menjadi PR lagi, tetapi itu harus diantisipasi. Kami dari BPBD sudah melakukan mitigasi bencana dengan BPBD Kabupaten Sigi untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat apa yang mereka harus lakukan karena sering terulang. Mudah-mudahan dengan adanya mitigasi yang sudah disampaikan ini, para masyarakat bisa merubah perilaku mereka atau bisa menjadi kewaspadaan mereka dalam menghadapi bencana. Baik, Bu Debri, kita melihat ini ada tayangan visual kami bisa ditampilkan kembali. Ini adalah kondisi terkini di Desa Rogo pasca banjir bandang yang terjadi di akhir Agustus kemarin. Ya, dan kami pun harusnya juga akan terhubung bersama dengan Kepala BPBD Kabupaten Sigi, Pak Asrul, yang masih terus kami usahakan untuk bisa terhubung dan tersambung bersama beliau. Saya ke Pak Yami. Pak Yami, Direktur Walhi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari Wahana Lingkungan Hidup Sulawesi Tengah sebagai salah satu narasumber di dialog interaktif ya. Iya, bicara langsung Pak Yami. Pak Yami, saya Julius begitu. Ya. Pak Yami, kalau tadi sudah disampaikan Bu Debri bahwa sebenarnya dari BPBD sendiri tidak tahu begitu detail Pak tentang kondisi hutan yang ada di sana. Karena kalau kita melihat banjir yang terjadi di Desa Rogo, ini banyak kayu-kayu yang kemudian juga akhirnya ada begitu Pak, material begitu juga. Apa yang Bapak lihat? Apakah ini memang semata-mata dikarenakan banjir, intensitas hujan yang lebat, atau memang ada kerusakan hutan justru Pak, yang terjadi di Kabupaten Sigi, khususnya di Desa Rogo, di Dolo Selatan? Iya, sebelum saya ngomong soal itu, saya mungkin klarifikasi. Nama saya Sunardi. Oh, Pak Sunardi, baik. Iya. Ya, Pak Sunardi, silakan. Nah, memang terkait dengan pertanyaan itu, kami hanya menduga kan, karena bicara soal bencana yang ada di Sulawesi Tengah dalam 3 tahun kemarin itu kan kita sudah bencana Pasijala kemarin ya, bisa saja itu karena topografi bergerak dan seterusnya kan. Tapi kalau topografi misalkan bergeser dan seterusnya, itu yang pertama. Terus yang lainnya kalau sesuai dengan pertanyaan tadi, memang material-material yang hanyut bersama dengan air bandang itu kami hanya menduga saja bahwa daerah serapan yang mestinya potensial dalam artian hutan itu bisa memfungsikan sesuai dengan fungsinya itu tidak maksimal terjadi begitu. Nah, memang daerah Desa Rogo terutama memang beberapa kali terjadi banjir bandang. Ini juga yang saat ini kami sementara lakukan investigasi. Apa sebenarnya penyebab yang mengakibatkan banjir bandang ini? Investigasi masih dilakukan, Pak Sunardi. Artinya belum ada hasil. Belum ada hasil. Kami masih rapid assessment untuk saat ini karena ada beberapa kontak yang sudah kami menghubungi begitu untuk melihat secara komprehensif apa sesungguhnya terjadi. Tapi ini masih dugaan saja. Baik, jadi dugaan sementara daerah serapan yang potensial di hutan ini terkikis begitu ya Pak ya? Iya, bergeser akibat gempa 7,4 kemarin bisa jadi dugaan kami
Terus bisa saja fungsi serapan air yang mestinya dilakukan oleh hutan itu tidak berfungsi semaksimal. Baik. Mungkin sesuai dengan begitu. Baik, Pak Sunardi. Nanti saya akan kembali ke Anda begitu karena kita tahu bersama juga teman-teman Walhi sempat mengeluarkan pernyataan melalui akun Instagram mengatakan bahwa paradigma pembangunan di Sulteng khususnya di Palu, Sigig yang condong pada kepentingan investasi begitu. Apa yang kemudian bisa menjadi dasar dari statement ini? Saya kembali ke Anda sebentar. Saya ke Pak Nur Alim. Pak Nur Alim, kalau kita memang melihat curah hujan intensitas memang di Palu khususnya di Sigig begitu lebat, Pak. Terutama dari sore hingga ke malam. Apa fenomena yang terjadi, Pak? Jadi untuk awal bulan ini sampai dengan mungkin pertengahan bulan ini juga, yaitu di dasarian kedua, ini kita masih kena pola tekanan rendah pada wilayah utara Indonesia. Nah, kita ini Sulawesi Tengah kan berada di wilayah utara Indonesia. Jadi karena ada pola tekanan rendah di utara, maka ada pergerakan massa udara dari selatan menuju ke utara. Nah, dari lintasan itulah maka ada konvergensi pembentukan awan hujan itu. Maka dalam hal ini wilayah kita terlewati oleh pembentukan awan-awan konvergensi tadi, awan hujan. Jadi curah hujan otomatis lebih tinggi daripada biasanya di bulan-bulan kering, begitu loh. Jadi maka dari sebaran itu maka kita ketahui mana ya daerah yang kita harus waspada dan mana daerah yang harus kita awas statusnya. Jadi kalau tadi bentangan wilayah kita yang dilewati oleh massa udara yang dari selatan menuju utara ini, maka hampir seluruh wilayah Sulawesi Tengah ada potensi pembentukan awan konvergensi atau awan hujan. Jadi awan hujan atau awan konvergensi ini yang kemudian mengakibatkan hujan dengan intensitas yang begitu tinggi, lebat, dari Pak? yang ringan, sedang hingga lebat. Dan di mana, Pak? Di Palu atau di hampir merata di Sulteng ini diprediksi hingga terjadi hingga September nanti, di pertengahan September. Gitu. Dan kemudian Pak Alim, kenapa harus turunnya begitu di sore hingga malam, Pak? Bahkan semalam saja itu curah hujan di Palu begitu lebat sekali, Pak. Adakah gejala-gejala yang harus kita pelajari begitu? Ya ini pastilah, pasti. Kenapa kok kebanyakan terbentuk sore hingga malam hari? Pasti dalam proses terbentuknya awan hujan tuh pasti kita butuh penguapan. Jadi makanya di pagi hingga siang terjadilah penguapan itu, terkumpullah massa udara basah yang membentuk awan hujan. Maka panenlah hujan itu terjadi di sore hingga malam hari. Tapi semua durasi hujan di suatu wilayah tidak sama. Kadang mulainya lebih awal, kemudian cepat berakhir, kemudian bergeserlah hujan itu ke wilayah-wilayah potensi-potensi yang telah kita petakan sebagai daerah yang waspada dan kemudian daerah yang awas. Nah, nanti saya akan melihat pemetaan dari BMKG mana yang termasuk daerah waspada dan awas. Saya pindah masih dengan Pak Alim. Saya pindah ke kejadian di Desa Rogo, Pak. Di Desa Rogo diduga sementara ya diakibatkan memang dengan intensitas hujan yang lebat. Bapak setuju begitu? Artinya ada luapan sungai pun juga yang terjadi di sana. Ya sangat setuju dengan pernyataan itu. Karena apa? Tidak mungkin terjadi banjir bandang kalau tidak curah hujan yang lebat. Dan terbanjir bandang ini terjadi pastilah tidak hujan yang sebentar, pasti durasinya lama dan juga tidak sehari itu, tapi butuh hari yang konstan. Misalnya hari pertama, hari kedua, hari ketiga kita udah mulai harus menanggung adanya curahan hujan yang deras mengakibatkan banjir bandang. Dan tadi hasilnya adalah beberapa material yang ikut hanyut. Alasan-alasan kenapa terjadi, mungkin ada vegetasi hutan itu yang mulai gundul, penyerapan tidak sempurna, hingga memudahkan berbagai material itu hanyut bersama turunnya air. Tapi itu bisa, Pak, dikarenakan vegetasi hutan ataupun juga serapan itu bisa juga menjadi penyebab potensial. Bukan ranah BMKG. Bukan ranah BMKG. Yang jelas dinyatakan itu ada banjir bandang karena memang ada curah hujan yang lebat di sana, di daerah hulunya. Karena tak mungkin lah hanya disebabkan oleh hujan di wilayah itu, tapi juga kita perhatikan di wilayah hulunya. Hujan bisa ditandai. Misalnya,
di hulu ada awan hitam, awan konvektif, awan yang mengakibatkan hujan. Maka masyarakat sekitar juga harus waspada. Oh, kemarin hujan deras juga, hari ini hujan. Maka di hari ketiga kita harus siap-siap. Berarti warningnya di hari ketiga Pak Alim ya? Ya, tidak harus hari ketiga sih. Tapi berapa besarnya curah hujan itu. Jadi ketika curah hujan lebat di satu daerah, terutama di Sigi, ini sudah harus bersiap-siap. Ya, harus bersiap-siap karena berbagai catatan seperti itu. Ini ya berulang-ulang di daerah Kulawi, di daerah Dulu Selatan, daerah yang rawan banjir bandang ya juga daerah itu, aliran sungai itu. Maka bagi masyarakat di sana memang harus banyak disosialisasikan bahwa kalau ada fenomena atau tanda-tanda alam, oh awan mulai hujan di daerah hulu, nah, kita juga harus waspada gitu. Baik Pak Alim. Saya pindah ke Pak Sunardi kembali. Pak Sunardi, kalau Walhi melihat, apakah mitigasi bencana ini sudah maksimal begitu Pak dilakukan, terutama untuk saudara-saudara kita yang berada di Sigi, di Kulawi, dan juga di Dolo Selatan Pak? Karena kerap kali terjadi banjir bandang di sana, Pak Sunardi. Iya, sebenarnya bicara soal banjir bandang ini sudah berulang-ulang. Memang beberapa kali juga sudah dilakukan semacam aktivitas untuk bagaimana menyelamatkan diri dan lingkungan, sehingga sewaktu bisa terjadi bencana, banjir khususnya bisa segera melakukan penyelamatan sendiri. Tapi memang di situasi hari ini perlu ada semacam investigasi lebih tajam sebenarnya, karena tidak cukup hanya misalkan pelatihan umpamanya terhadap keselamatan warga di sana, tapi mesti kita telusuri lebih jauh apa sebenarnya penyebab yang sampai saat ini juga masih sering. Ya, Pak Sunardi, investasi yang lebih dalam, lebih tajam lagi. Artinya teman-teman Walhi punya kepentingan begitu untuk terus mengawal investigasi tersebut? Baik, terputus sambungan saya bersama Pak Sunardi dari Walhi. Saya ke Kepala BPBD Kabupaten Sigi, Pak Asrul Repajori. Pak Asrul, selamat malam. Pak Asrul, selamat malam. Selamat malam. Ya. Baik, Pak Asrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asrul, bisa diberikan informasi kepada kami kondisi terkini begitu Pak di Desa Rogo, Dolo Selatan, Pak, pasca banjir bandang. Ya, terima kasih para pemirsa TVRI Stasiun Palu di mana saja berada, berkaitan dengan kesiapsiagaan dalam rangka menyikapi terjadinya banjir bandang yang ada di Desa Rogo, Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Ada beberapa langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah daerah. Saya perlu sampaikan, sungai ini adalah kewenangan Balai Sungai, bukan kewenangan pemerintah daerah. Ini juga perlu penegasan supaya teman-teman yang lain jangan menganggap bahwa pemerintah daerah melihat sebelah mata ini persoalan ini. Karena ini adalah tanggung jawab sebagai kewilayahan. Pak Asrul, artinya ketika sungai meluap tidak menjadi tanggung jawab dari pemerintah daerah tapi Balai Sungai, Pak? Ya, Balai Sungai. Oke, ditegaskan begitu ya, Pak Asrul ya? Iya, iya. Ya, silakan dilanjutkan, Pak. Ya, terima kasih. Adapun langkah-langkah dengan terjadinya banjir bandang, di mana ini kedua kalinya yang terjadi di Desa Rogo, Kecamatan Dolo Selatan. Beberapa langkah-langkah yang kami sudah ajukan secara tertulis pada Balai Sungai melalui Bupati Sigi, yaitu permohonan untuk normalisasi sungai yang ada di Desa Rogo. Ya, di mana langkah-langkah tersebut bahkan sampai 2 kali. Dan rencana tadi saya sudah koordinasi dengan Bupati dan Ketua DPR. Rencana kami mungkin menghadap Kepala Balai Sungai. Kalau Balai Sungai alasannya yang ya biasalah, tidak ada uang, tidak ada apa. Mungkin rencana kami mungkin sampai ke Jakarta. Akan dipandu oleh Bupati dan Ketua DPR. Sekaligus mengajak Balai Sungai tentang persoalan Sigi. Karena Kabupaten Sigi adalah salah satu daerah yang rawan bencana. Adapun mitigasi dan kesiapsiagaan, sebenarnya pemerintah daerah cukup sudah melakukan. Membentuk desa tangguh bencana, memasang sensor-sensor daripada banjir dan tanah longsor, melakukan peningkatan sumber daya melalui masyarakat-masyarakat di pinggiran sungai dan pinggiran gunung. Nah, ini sudah langkah-langkah yang kami ambil ya sebagai pemerintah daerah.
Baik, Pak Asrul, artinya normalisasi sungai ini akan menjadi investigasi selanjutnya begitu Pak dari Walhi, dan ini harusnya dilakukan oleh Balai Sungai, Pak. Itu pasti. Oke, dan ketika alasan tidak ada dana dari Balai Sungai, Bapak-bapak di Sigi bersama dengan Bupati dan juga Ketua DPRD akan memfollow up-nya hingga ke pusat, Pak? Insya Allah dalam waktu dekat ini, karena kami mungkin kalau bukan Senin, ya kalau memungkinkan hari Jumat kami ke sana. Tadi besok ada Ketua DPR, ada Bamus. Mungkin hari Jumat atau hari Senin kami harus menghadap Kepala Balai Sungai. Langkah apa diambil? Karena bukan cuma sungai yang ada di Desa Rogo itu. Sungai Miu, Sungai Palu, bahkan Sungai Gumbasa, ya semua persawahan yang di Kecamatan Gumbasa, khususnya Desa Pandere itu sudah seperti kolam. Ya. Pak Asrul, inilah langkah-langkah kami ambil. Pak Asrul, terakhir kali Pak, di hari ini jam berapa begitu melihat keadaan langsung di Desa Rogo Pak pasca banjir bandang atau di tempat lain turun ke lapangan? Akibat tingkat curah hujan sangat tinggi tadi malam, ya tidak ada wilayah yang tidak banjir Pak. Dan terakhir karena semua meluap ke sungai, ya baik itu Sungai Gumbasa, Sungai Miu sampai ke Sungai Palu, sehingga persawahan di pinggiran Sungai Palu, Sungai Gumbasa, termasuk Sungai Miu itu semua tergenang dengan air yang begitu Pak, tingkat curah hujannya begitu tinggi. Baik. Ya begitu Pak. Baik, saya akan kembali ke Pak Asrul kembali tentang penanganan yang terus dilakukan. Saya kembali ke Bu Debri. Bu Debri, ternyata memang investigasi akan dilakukan oleh Walhi, begitu bahkan BPBD Sigi juga pun melihat sebenarnya harusnya ada urgensi normalisasi sungai begitu Bu. Sungai Bangga, Salua, dan Poi. Bahkan tidak hanya dicontohkan di Sigi, di Palu pun, Sungai Miu, Palu, kerap kali terjadi Bu. Dari BPBD Provinsi gimana kemudian Bu? Akan berkoordinasi terus dan mengawal ini? Tadi sudah disampaikan oleh Kepala BPBD Sigi, memang jalan keluarnya memang harus normalisasi sungai. Karena itu yang menjadi supaya aliran sungai itu lebih baik dan dia tidak sebesar masuk ke dalam desa itu. Jadi kalau di BPBD Provinsi, kalau kami memang sudah kerjasama dengan BPBD Sigi untuk masalah mitigasi dan untuk normalisasi sungai ini yang menjadi yang anggarannya agak besar, jadi itu yang memang menjadi selalu jadi bukan prioritas, tetapi padahal ini menjadi prioritas untuk mengantisipasi banjir yang besar ini. Anggarannya Bu Debri di mana harusnya yang menjadi stakeholder-nya, leading sektornya? Kalau ini itu ada juga di PU, ada juga kalau normalisasi sungai itu adanya di BPBD sebenarnya. BPBD. Kami di BPBD Provinsi memang sampai saat ini memang belum ada yang membuat normalisasi untuk Kabupaten Sigi. Yang kami buat kemarin itu baru ada di yang kena ke banjir bandang yang ada di Bada dengan di Napu. Itu sudah selesai kami laksanakan. Mudah-mudahan kalau ada kejadian ini kami berharap BPBD Sigi boleh menghadap gubernur supaya bisa mendapatkan anggaran normalisasi sungai ini. Tadi disampaikan Pak Asrul harusnya di Balai Sungai, Bu. Memang Balai Sungai. Nah, bagaimana kemudian BPBD Provinsi, BPBD Sigi, Pemprov dan juga kemudian Balai Sungai ini saling kerjasama sih sebenarnya, Bu, sehingga kemudian masalah banjir di Sigi tidak terulang terus begitu. Terima kasih. Kalau itu yang masalah tadi di Balai Sungai itu masalahnya alirannya. Tetapi untuk normalisasi sungai itu bukan maksudnya aliran sungai itu mereka memang tidak punya anggaran untuk normalisasi sungai. Itu adanya anggarannya itu di daerah atau di DPR. Di DPR kami kemarin mendapatkan pokir untuk daerah itu. Tapi bukan untuk Kabupaten Sigi untuk sementara. Apakah normalisasi sungai pun juga nanti akan dilakukan di Sungai Palu, Bu? Karena mengingat pun juga Ujuna, Kelurahan Baru, kadang-kadang memang banjir terjadi ketika curah hujan yang tinggi. Kalau di Kota Palu, sementara memang kami lagi melihat yang daerah yang terdampak kemarin di Kampung Baru, itu memang untuk normalisasi sungainya kami akan melapor ke kota dengan BPBD kota untuk kerjasama melihat bagaimana nanti apa yang harus kami lakukan untuk normalisasi sungai ini. Baik. Pak Sunardi? Pak Sunardi? Walhi? Ya. Boleh saya, Pak? Iya, mohon ditahan dulu Pak Asrul. Saya ke Pak Sunardi dulu. Pak Sunardi, kami melihat di postingan Instagram Walhi mengatakan bahwa sebenarnya paradigma pembangunan yang condong pada kepentingan investasi ini sering terjadi begitu Pak di daerah kita, mengabaikan aspek keadilan ruang dan mitigasi bencana yang baik begitu. Kenapa kemudian Walhi akhirnya menyoroti kasus ini begitu Pak? Apa yang Bapak lihat dengan pembangunan-pembangunan yang terjadi? Ya, itu pandangan umumnya seperti itu.
bahwa secara keseluruhan sih sebenarnya tidak hanya di Sulawesi Tengah atau di Sigi, bahkan seluruh Indonesia, investasi atau misalkan perizinan-perizinan yang masuk di wilayah-wilayah konservasi hutan dan seterusnya itu terjadi. Nah, khusus ini sebenarnya kami masih dalam tahapan pendugaan, tidak menuduh bahwa kami terus akan melakukan investigasi, karena sebenarnya soal normalisasi sungai ataupun kemudian ada persiapan mitigasi dan seterusnya yang dilakukan oleh dinas tertentu misalkan, itu baik, misalkan itu sesuatu hal yang baik, kami apresiasi normalisasi dan mitigasi. Tetapi perlu diingat bahwa hutan ini kan mesti juga harus diperhatikan sebagai daerah menyerap air begitu. Kita tahu kan di atas ini kan, ya maksudnya di atas Dolo itu misalkan daerah Dolo, Pulau dan seterusnya itu kan wilayah hutan konservasi. Ya ada Taman Nasional Lolindo umpamanya yang mesti juga harus dijaga. Itu daerah serapan, meskipun misalkan curah hujan tinggi, kalau misalkan hutan kita baik untuk menyerap air itu saya kira bisa minimalisir lah terjadi banjir bandang. Nah, terkait dengan misalkan investasi dan seterusnya, saya kira itu juga salah satu indikator. Tetapi kami tidak menuduh begitu. Kami butuh penelitian yang lebih komprehensif. Apa sebenarnya yang seringkali terjadi penyebab sehingga terjadi banjir bandang yang saya kira setiap kali ada intensitas hujan tinggi terjadi banjir bandang begitu. Nah, ini perlu sebenarnya koneksivitas kerja baik secara pemerintah ya, anggaran dan seterusnya maupun kami yang bergerak di lingkungan hidup. Oke. Begitu. Baik. Dan titik penekanannya perlu juga diperhatikan hutan sebenarnya. Ya, Pak Asrul, ada penekanan dari Walhi, Pak Asrul. Harusnya TNL begitu, Taman Nasional Lolindo yang berada di Sigi, kemudian juga hutan ini harusnya diperhatikan begitu, Pak. Ya, terima kasih. Jadi saya sependapat dari Ibu Debrina Tobiko tadi, Kepala Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan Provinsi, dan juga Pak Sunardi dari Walhi. Berkaitan dengan kegiatan, sebenarnya tupoksi daripada sungai ini memang betul dikatakan Ibu Devi, memang dari Balai Sungai. Normalisasinya memang kita-kita yang ada di kabupaten bagi daerah yang bagus PAD-nya. Kalau seperti Sigi ini tidak mungkin lah. Kami sangat memahami. Sebenarnya, minta maaf ini Ibu Devi, kami mau ya Sigi ini tidak usah lagi bermohon kalau memang ini salah satu prioritas. Apalagi Kabupaten Sigi ini merupakan daerah rawan bencana. Oke. Ya tidak perlu diajukan. Saya pikir dialokasikan saja, mana daerah-daerah yang rawan bencana seperti Sigi ini dialokasikan saja. Tapi memang lebih abdalnya Ibu Devi kami mau promote. Itu satu. Ini juga perlu kita ketahui Pak. Ini Pak teman-teman dari Walhi. Kejadian dengan banjir bandang dan sebagainya ini diakibatkan, ini kita tidak pernah tahu barangkali Pak. Dengan terjadinya 28 September kemarin, ini gunung-gunung pada retak Pak. Retak semuanya di gunung-gunung. Terbelah. Pada saat tingkat curah hujan tinggi, air ini masuk di celah-celah, membawa material ke tempat-tempat yang rendah. Inilah yang terjadi sekarang ini. Gunung pada longsor, gunung pada terbelah. Ya, hutan-hutan. Ini kan persoalan. Jadi tidak semua itu adalah akibat daripada manusia. Ini juga akibat dari alam tanggal 28 September ini. Baik. Sehingga ini langkah yang kita ambil, khususnya dari lingkungan hidup. Apa langkah diambil dengan kondisi ini? Karena urusan bencana ini bukan urusan Kepala Badan Bencana, Pak. Ini urusan bersama, Pak. Pak Asrul, urusan bencana bukan urusan Kepala BPBD saja, tapi urusan bersama, masyarakat begitu pun juga saling bersinergi. Kami akan lanjutkan perbincangan ini dan nanti saya akan kembali ke Pak Nur Alim, Kepala BMKG, terkait dengan bibit siklon tropis begitu dan juga sirkulasi siklonik. Apa yang harus kita cermati dari hal ini, pemirsa? Tetap bersama kami di Bicara Langsung. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Bicara Langsung. Saya kembali ke Kepala BMKG Pak Nur Alim. Pak Nur Alim, kita sempat kemarin beberapa bulan itu ada kalimat yang kemudian sering terdengar begitu Pak. Bibit siklon tropis ya dengan kecepatan angin 43 km per jam karena curah hujan kita juga ini disertai dengan kecepatan angin dan juga ada yang namanya sirkulasi siklonik Pak. Ini dua hal yang berbeda
Atau apa yang begitu harus kita cermati dari istilah-istilah ini? Dari bibit siklonik itu dengan hal ini, misalnya potensi dari sirkulasi siklonik ini hanya disebabkan adanya tekanan rendah di wilayah utara. Indonesia. Jadi dengan tekanan rendah di wilayah utara Indonesia, maka terjadilah aliran massa udara dari selatan menuju utara. Nah, yang inilah yang menyebabkan, hal-hal inilah yang menyebabkan terjadinya sirkulasi siklonik itu di sepanjang lintasan yang dilalui oleh massa udara tadi, mulai dari selatan menuju utara. Artinya apa kalau bahasa awamnya? Semua potensi-potensi uap air yang ada di selatan ini dibawa ke utara, kemudian terkumpullah menjadi suatu daerah konvergensi atau lokasi tumbuhnya awan hujan. Jadi begitu. Jadi memang dari BMKG sendiri memang melihat bahwa banjir yang sering terjadi memang karena konvergensi disebabkan tadi. Oleh kumpulan awan tebal begitu, Pak. Betul sekali. Jadi ini bukan semata-mata karena ada siklon tropis, bukan, tapi ini karena memang ada aliran tekanan rendah di utara wilayah Indonesia. Pak Alim, ini diprediksi akan terjadi sampai di pertengahan September, Pak. Iya. Artinya daerah-daerah mana saja begitu, Pak? Selain Sigi harus waspada, Palu, kabupaten mana lagi? Baik, kalau cerita masalah yang potensi terbentuknya awan konvergensi ini adalah misalnya di Donggala. Donggala ini yang perlu diwaspadai yaitu daerah Banawa Selatan, Pinembani, terus Banawa Tengah, Banawa, Rio Pakava. Untuk wilayah Sigi yang perlu diwaspadai tadi yaitu di Marawola Barat, Dolo Barat, Dolo, Kinovaro, Sigi, Biromaru, Marowala, Palolo, Marawola, Pak ya? Ya, Marawola. Marawola, Palolo, Gumbasa, Tanam Bulava, Dolo Selatan, Palolo, Nokilalaki, dan Lindu. Terus untuk masalah kota Palu, ini tetap di Ulu Jadi, Palu Utara, Mantikulore, Palu Timur, Palu Barat, Tatanga, dan Palu Selatan. Terus untuk Parigi Motong itu di daerah Balingi, Sausu, dan daerah Torue. Itu di Parigi Motong. Kemudian di wilayah Poso, ini sebarannya agak luas, yaitu ada di Poso Pesisir Utara, Poso Pesisir, Lore Utara, Danau, kemudian Pamona, Pusalemba, terus Pamona Utara, Pamona Timur, Lage, Poso Pesisir Selatan, terus Poso Kota Utara, Poso Kota Selatan, Poso Kota, dan Poso Pesisir. Terus untuk Morowali ini ada di Witaponda, Bungku Timur, Bahadopi, Bungku Tengah, Bungku Barat, dan Bumi Raya. Sedangkan di Morowali Utara itu Mori Utara, Masosalato, terus Bungku Utara, dan Soyojaya. Terus satu lagi yang kita perlu daerah yang sudah perlu siaga ini yaitu di Tojo Una-Una, itu di Tojo Barat, Ulu Bungka, Ampana Tete, Ratolindo, Ampana Kota, dan Tojo. Kemudian untuk Banggai, wilayah Banggai ini yaitu di Kintom, Nambo, Bantui, Pagimana, Bunta, Bantui Selatan, terus Malong, Toili Barat, Nuhon, Simpang Raya, Lobu, dan Lu Selatan. Terus hal-hal apa yang perlu dilakukan oleh masyarakat dengan adanya sebaran daerah yang waspada dan kemudian daerah siaga ini? Masyarakat tetap harus waspada. Tidak perlu cemas. Karena bagaimanapun, kalau kita dengan kesiagaan terhadap bencana ini tumbuh dan kita udah bersiap-siap, maka kemungkinan adanya korban jiwa ataupun korban harta benda bisa diminimalisir. Saya nanti akan sangat spesifik begitu ke Pak Nur Alim, gotong royong apa yang dibutuhkan begitu di masyarakat, terutama di kabupaten-kabupaten tadi Pak yang sudah dipaparkan begitu oleh Kepala BMKG, khususnya kalau saya lebih ke Sigi karena kita agak ke Sigi begitu di malam ini Dolo Selatan masuk. Ya begitu Pak ya, Dolo Selatan masuk, kemudian juga beberapa Dolo Selatan, Dolo Barat,
ya Palolo, Gumbasa, Marawola, Sigi, Biromaru ini harus menjadi pusat perhatian, bahkan khusus Palu, Ulu Jadi, Palu Utara, Mantikulore, Palu Timur, Palu Barat, Tatanga, dan Palu Selatan. Saya kembali ke Bu Debri. Bu Debri, ketika melihat BMKG sudah mengeluarkan prediksi-prediksi daerah-daerah yang harus waspada, rawan bencana begitu, khususnya banjir karena ada kumpulan angin, konvergensi begitu, daerah konvergensi, dan juga di wilayah sirkulasi siklonik. BPBD sendiri apa yang akan menjadi informasi ke depannya, Bu? Kalau di BPBD kan kami sudah mendapatkan dari BMKG tentang daerah-daerah yang waspada, dan itu kami sudah teruskan ke kabupaten masing-masing supaya mereka mempersiapkan masyarakatnya untuk menghadapi cuaca yang ekstrim ini. Sehingga beberapa daerah mereka sudah bisa mengantisipasi apa yang harus mereka lakukan untuk daerah-daerah yang rawan banjir ini. Oke. Sumber informasi yang bisa didapatkan secepatnya begitu, Bu, dari BPBD ketika ada masyarakat yang mengakses? Kami ada namanya Pusdalop. Pusdalop. Nah, dia tempat data itu. Jadi kami selalu berkomunikasi dengan kabupaten itu dari situ. Dan kami dari BMKG kan memang selalu ada data bagi kami, dan itu yang kami berikan ke kabupaten-kabupaten yang khususnya yang waspada dan siaga ini. Oke, hingga pertengahan September nanti. Ya. Baik, saya ke Pak Asrul. Pak Asrul. Pak Asrul, normalisasi sungai dirasa penting, Pak. Artinya akan ada realokasi pemukiman, Pak? Ya, kalau di Sigi sih seperti Bangka itu pasti relokasi. Desa Poi, Kecamatan Dolo Selatan dan Bangka itu pasti relokasi. Oke. Nah, ini tinggal mungkin melihat kondisi dulu. Apabila juga Rogo ini ya tidak bisa lagi dinormalisasikan juga sungainya ini, otomatis kami harus relokasi juga. Tetapi semua itu kita akan duduk sama-sama dulu. Ya. Baik. Nah, berkaitan dengan tingkat curah hujan tinggi ini, sebenarnya kami kemarin sudah kerjasama dengan Pak Nuralim, BMKG. Kami daerah-daerah seperti kecamatan disebut tadi itu, beberapa desa itu informasi curah hujan itu setiap saat. Ya, kami update melalui Pusat Pengendalian Operasi. Pusdalop, Pak, ya? Iya, itu sudah, alhamdulillah, terima kasih Pak Nuralim dengan teman-teman dari BPD Provinsi memberikan informasi itu kepada kami. Kami menjual bukan ke kecamatan, ke desa masing-masing. Oke, artinya akses informasi terus dilakukan begitu Pak Asrul ya, dan cepat begitu. Itu langkah kami yang dan sehingga kesiagaan daripada masyarakat tentang melihat tingkat curah hujan tinggi itu mereka sudah waspada. Itu. Baik, Pak Asrul, kondisi terkini dari saudara-saudara di Rogo bagaimana, Pak? Apakah bantuannya sudah cukup dan apa yang menjadi kebutuhan mendesak, Pak? Ya, terima kasih banyak. Alhamdulillah untuk sementara itu kondusif. Walaupun besok pagi jam 7 Pak Gubernur dan Pak Bupati akan berkunjung ke sana. Saya mungkin habis wawancara ini, saya akan menuju ke sana ini. Baik, Pak Asrul. Dalam rangka kehadiran Bapak Gubernur besok dengan Pak Bupati. Baik, Pak Asrul, selamat bekerja. Salam untuk teman-teman BPBD begitu, Pak, dan juga saudara-saudara kita yang ada di Desa Rogo. Assalamualaikum, Pak Asrul. Makasih. Ya, saya kembali ke Pak Sunardi. Pak Sunardi dari Walhi melihat RT RW kita harusnya bagaimana begitu, Pak? Normalisasi sungai akan dilakukan, realokasi pun juga nanti akan menjadi perhatian begitu. Dari Walhi sendiri bagaimana akan mengawalnya nanti, Pak, RT RW-nya? Iya, soal RT RW memang harus kita lihat kembali misalkan di tingkatan Kabupaten Sigi. Saya kira itu penting dan sangat strategis karena memang perubahan-perubahan aliran sungai juga penting dilihat. Misalkan tata letak wilayah desa umpamanya dan kota juga perlu dilihat kembali. Saya kira itu statement. Tapi yang terakhir yang saya mau bilang memang kami di Walhi sendiri memang akan melakukan investigasi secara mendalam apa sih sebenarnya penyebab karena berulang-ulang terjadi soal banjir bandang di wilayah Sigi, khususnya di beberapa desa di Sigi. Baik, investasi akan terus dilakukan oleh teman-teman Walhi. Selamat bekerja Pak Sunardi, nanti kami akan melihat temuan-temuan apa sehingga ini bisa menjadi sinergitas Pak untuk menanggulangi permasalahan, menyelesaikan permasalahan. Terima kasih Pak Sunardi dari Walhi sudah bergabung. Terima kasih. Baik, saya kembali ke Pak Nur Alim. Pak Nur Alim dari BMKG sendiri apa yang akan menjadi sorotan begitu Pak atau menjadi mitigasi? Tadi sudah disampaikan warga jangan panik begitu ya, karena akses informasi pun juga sudah diberikan terutama ke Sigi pun juga lancar begitu. Selain itu ada hal-hal apa yang harus kita perhatikan? Baik, hal yang pertama diperhatikan adalah kesadaran masyarakat itu sendiri terhadap potensi bencana. Kita telah bersinergi banyak
banyak lembaga atau institusi lah. BMKG, BPBD juga Pak ya? BMKG, BPBD, kemudian ada Babin Kantipmas dari polisi, kemudian Babinsa dari TNI. TNI Polri Pak ya? Gotong royong apa atau sinergi apa yang kita butuhkan adalah bagaimana cepatnya informasi ini sampai ke masyarakat di sana, kemudian bersama dengan pemerintah desa menggerakkan masyarakatnya untuk bergeser sebentar ke daerah-daerah yang biasanya langganan bencana itu. Kita telah mengetahui catatan sejarah beberapa tahun terakhir ini, mungkin daerah yang rawan terhadap bencana banjir dan banjir bandang adalah satu daerah tertentu. Maka kita fokus ke situ, bagaimana cara memberdayakan masyarakat itu untuk juga ikut mitigasi bersama. Jadi hal ini tidak semata-mata harus pemerintah, tapi masyarakat tempatan juga harus dilibatkan. Bagaimana kepeduliannya terhadap info atau warning BMKG dan juga kepedulian masyarakat untuk menjaga lingkungan. Baik, artinya BMKG siap sedia karena kami juga sering mendapatkan informasi dari BMKG ketika ada bencana terjadi, peringatan dini. Betul. Ibu Debri, BPBD, bagaimana Ibu kemudian akan menyelesaikan masalah banjir bandang khususnya Ibu yang kerap kali terjadi di Sigi? Baik, untuk Kabupaten Sigi itu kan sudah terbentuk namanya Desa Tangguh Bencana. Ya, sudah disampaikan tadi Pak Asrul. Kami berharap dengan adanya Desa Tangguh Bencana ini, masyarakat akan selalu siap untuk menghadapi bencana. Jadi kami memang tidak bisa berbuat banyak, tetapi kami sudah melakukan usaha-usaha mitigasi seperti tadi, membentuk Desa Tangguh Bencana dan sudah memberikan kepada masyarakat informasi-informasi bahwa akan terjadi peningkatan curah hujan yang tinggi, itu sudah kami lakukan. Kami berharap dari sini masyarakat khususnya yang sering terjadi bencana ini, mereka itu sudah siap untuk menghadapi ini sehingga mengurangi korban jiwa yang akan didapatkan. Oke, Bu, normalisasi sungai ini menjadi catatan penting kami, poin penting kami akan dilakukan? Kami berharap bisa kami membantu Kabupaten Sigi untuk melakukan normalisasi sungai ini. Sudah ada draftnya begitu Ibu? Dan penyelesaian waktunya kapan? Kami kami harus menunggu dari Kabupaten Sigi. Sigi dulu. Jadi artinya Kabupaten Sigi pun harus memberikan permohonan ke BPBD provinsi dan gubernur, nanti langsung ke gubernur. Oke, dan nanti kemudian akan diberikan draftnya begitu dan akan diselesaikan, diputuskan bersama. Baik. Yang terakhir ke Bu Debri, kita pindah saja begitu sedikit saja Bu. Untuk bencana non alam COVID, apa yang akan menjadi perlakuan ke depannya Bu, sehingga masyarakat pun juga harus tahu. Karena BPBD tidak hanya menangani alam saja, namun non-alam pun juga ini menjadi tanggung jawab dari BPBD Provinsi Bu. Baik, untuk masa pandemi ini, kami dari BPBD ada terbentuk Satgas, dan kami sudah berusaha membantu masyarakat yang terpapar dan melakukan usaha-usaha membantu para rumah sakit, membantu puskesmas, dan itu menjadi tugas kami semua. Baik, kita berharap Bapak Ibu di BPBD tetap semangat begitu ya, tetap bekerja dan bersinergi bersama BMKG juga Pak Nur Alim, dan semuanya bisa menyelesaikan persoalan bencana dan memberikan mitigasi bencana yang baik kepada kami. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir bersama kami. Pemirsa, ini menjadi akhir dialog kami, semoga bermanfaat dan mari bersama-sama kita doakan dan kita dukung semangat dari teman-teman yang ada di saudara-saudara kita di Desa Rogo, di Dolo Selatan, kemudian untuk selalu waspada bencana dan juga di daerah-daerah lainnya. Saya Julius Efrain pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sampai jumpa.